Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, penelitian, statistika, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan tendensi sentral, dispersi, dan ukuran lokasi atau posisi ketika kita melakukan analisis statistika deskriptif. Dan di video sebelumnya lagi, kita telah dikenalkan oleh berbagai macam tabel dan grafik, dan kapan kita bisa menggunakan berbagai macam tabel dan grafik tersebut sesuai dengan kondisi data yang kita miliki. Sedangkan pada video kali ini, kita akan mempelajari setahap demi setahap cara membuat tabel dan grafik secara tepat dan lengkap dengan menggunakan Microsoft Word. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, ketika kita melakukan pelaporan penelitian atau pelaporan yang lain, terkadang institusi kita memiliki format penulisan yang berbeda dengan institusi yang lain. Terkadang juga ketika kita melaporkan laporan ilmiah kita ke jurnal, jurnal tersebut juga memiliki author guideline atau panduan penulisan, sehingga format tulisan kita juga perlu kita perhatikan. Pada video kali ini, saya akan mencontohkan cara membuat tabel dan grafik sesuai format yang umum digunakan di jurnal-jurnal di Indonesia. Dan jurnal yang saya gunakan sebagai rujukan dalam tutorial video ini adalah Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Oke, sekarang kita menuju Microsoft Word kita masing-masing. Sekarang kita akan berlatih bagaimana caranya membuat tabel dan grafik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita gunakan format tabel dan grafik yang biasa digunakan di Indonesia. Dan yang menjadi rujukan kita kali ini adalah format yang diatur di dalam Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia atau JPBI. Oleh karena itu kita sesuaikan jenis fontnya yang ada di JPBI adalah Arial Nero. Maka kita Ctrl A terlebih dahulu. Kemudian jenis tulisan yang awalnya Times New Roman kita ganti sebagai Arial Nero. Kemudian ukurannya adalah 11. Ini ukuran ketika kita menuliskan kalimat di dalam paragraf. Sebagai bocoran, biasanya ketika kita membuat tabel, ukuran fontnya, ukuran hurufnya antara huruf yang muncul di tabel ataupun grafik ataupun gambar dengan ukuran font dari tulisan yang kita tulis di dalam paragraf itu berbeda. Di dalam paragraf biasanya lebih besar daripada ukuran huruf di dalam tabel grafik atau gambar. Dan selisihnya biasanya 2. Nah, sama juga dengan di JPBI, ketika kita menulis kalimat, maka fontnya ukurannya 11. Namun ketika kita menulis keterangan di gambar atau membuat tabel, kalimat atau kata atau angka yang di dalam tabel itu ukurannya 9. 11 dikurangi 2, 9. Jadinya selisihnya juga 2. Kita sekarang coba berlatih membuat tabel. Dan sebelum kita membuat tabel, informasi yang perlu kita ketahui adalah tabel tidak hanya kita gunakan ketika kita melaporkan hasil. Kita juga bisa menggunakan tabel ketika kita memperkuat atau memperjelas informasi di bagian metodologi, di bagian metode penelitian kita. Misalkan kita melibatkan 10 sekolah dan sekolah-sekolah tersebut tersebar ke 4 daerah, maka kita bisa membuat tabel lokasi sekolah. Kemudian kita tampilkan di bagian metode penelitian. Atau kita melibatkan 4 kelas dan 4 kelas tersebut melibatkan model pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, informasi semacam ini, informasi ragam model dan di mana model itu diimplementasikan di kelas-kelas yang kita sediakan, bisa kita sajikan di bagian metode penelitian kita. Atau informasi-informasi lain yang dapat memperkuat atau memperjelas metode penelitian kita. Begitu ya. Oke. Kita coba mengambil beberapa kasus. Misalkan pertama, kasus 1. Misalkan kita ingin melaporkan informasi terkait jumlah partisipan yang terlibat di dalam penelitian kita.
Oke ya, dari sini kita tahu bahwa ternyata kita tidak hanya bisa melaporkan terkait informasi metode ataupun informasi hasil penelitian kita, namun sebisa mungkin ketika kita melakukan penelitian, kita juga melaporkan partisipan yang terlibat di dalam penelitian kita secara detail. Salah satu cara kita melaporkan secara detail informasi terkait partisipan atau subjek penelitian kita dan dengan format yang bagus sehingga pembaca langsung paham kondisi atau profil peserta dalam penelitian kita, maka data terkait peserta tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Oke, misalkan kita buat kalimat dahulu di dalam paragraf. Nah, ini misalkan di tengah-tengah paragraf. Penelitian ini melibatkan 100 siswa yang tersebar ke dalam 2 kelas. Secara lebih detail, jumlah siswa yang terlibat dari masing-masing kelas disajikan di tabel 1. Kemudian kita rata kiri kanan kan. Nah, di sini sebelum kita membuat tabel ataupun grafik ataupun gambar, tabel, grafik atau gambar tersebut harus kita mention, kita sebutkan, kita sampaikan di dalam paragraf kita. Kita tidak boleh tiba-tiba membuat tabel atau gambar tanpa mengaitkannya atau tanpa menuliskannya di dalam kalimat kita. Begitu ya. Jadinya pasti di dalam paragraf kita muncul tabel 1, tabel 2, tabel 3 sesuai dengan jumlah tabel yang ada di dalam naskah tersebut. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Misalkan seperti ini, kita tulis nomor tabelnya dahulu ya. Komponen utama dari tabel adalah nomor tabel, kemudian judul tabel. Misalkan judul tabelnya adalah siswa yang terlibat dalam penelitian. Kemudian kita enter, kemudian kita buat tabelnya. Misalkan saja kita membuat tabel dengan jumlah barisnya 3, sedangkan jumlah kolomnya 4. Oleh karena itu kita pilih menu insert, kemudian kita pilih tabel. Oke, saya ralat mungkin barisnya 4 saja ya. Kemudian kolomnya juga 4. Nah, seperti ini. Kemudian di paling kiri kita tulis kelas. Kemudian di sini gender. Kemudian di sini kita tulis total. Kemudian di baris ketiga, kenapa saya tulis di baris ketiga nanti akan tahu alasannya. Kita tulis kelas pertama 10 IPA 1 misalkan. Kelas kedua 10 IPA 2. Nah, kemudian ini kenapa saya kosongi? Karena gender ini melibatkan 2 sel yang ingin saya gabung. Cara menggabungkannya bagaimana? Kita blok kedua sel ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih merge cells. Kita merger. Kemudian tadi baris kedua saya kosongi, kenapa? Karena baris pertama dan kedua selain di kolom gender ingin saya gabungkan. Sama seperti tadi saya blok seperti ini, klik kanan, kemudian merge. Kemudian di total juga saya blok, kemudian merge. Gender itu ada laki-laki dan perempuan. Oke, misalkan seperti ini. Nah, di tabel ini kita akan menyampaikan jumlahnya. Kita tuliskan N, kemudian persentasenya. Di perempuan juga N, kemudian persentase. Totalnya hanya N saja. Oke. Kenapa saya gunakan N? Karena N itu merupakan simbol yang mewakili jumlah. Kenapa N-nya tidak kapital? Karena jumlah yang saya sampaikan di sini adalah jumlah masing-masing kelompok. Kalau kita ingin menyampaikan jumlah keseluruhan, nah pada kasus ini jumlah keseluruhannya 100, maka kita menggunakan N kapital. Misalkan ya, kita tidak menuliskan penelitian ini melibatkan 100 siswa yang tersebar ke dalam 2 kelas. Misalkan kita ubah kalimatnya, penelitian ini melibatkan 2 kelas dalam kurung N sama dengan 100. Nah, kalau kita menyampaikan itu N-nya kapital. Tapi kalau kita menyampaikan jumlah siswa per kelas atau per gender, kita gunakan N kecil.
Dan jangan lupa simbol itu harus ditulis miring, italik. Nah, misalkan di sini jumlah IPA 1 yang laki-laki itu 20, sedangkan perempuannya 30. Laki-laki di IPA 2 misalkan 25, perempuannya 25 juga. Nah, persentase ini totalnya dulu kita isi, totalnya maka 50, ini juga 50. Kemudian kita tulis persentasenya. 20 itu berapa persen dari 50? Yaitu 40%. 30 itu berapa persen dari 50? 60%. 25 itu 50%. 25 juga itu 50%. Nah, di sini kita lihat berdasarkan contoh ini, nah, publikasi yang baik itu melaporkan subjek yang kita libatkan di dalam penelitian kita. Selain itu, kita tidak hanya melibatkan informasi terkait jumlah, tetapi kita sampaikan juga persentasenya. Agar lebih memanjakan pembaca, editor, atau reviewer. Sehingga mereka tahu persentase perbandingan dari setiap kelompok subjek yang ada di dalam penelitian kita. Kita sudah memasukkan semua informasi yang penting yang harus muncul di dalam tabel. Sekarang kita atur formatnya sesuai dengan format yang tepat. Yang pertama, kita bold, kita huruf tebalkan komponen-komponen yang harus dalam bentuk tebal. Pertama, nomor tabel. Ya, kita blok, kemudian kita Ctrl B. Kemudian heading dan subheadingnya, kepala tabel dan subkepala tabelnya. Kita tebalkan juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita atur ukuran fontnya. Kemudian kita atur spasinya. Spasi 1 dan kita hilangkan spasi setelah paragraf. Sehingga mepet seperti ini. Kemudian judul tabelnya kita tengahkan. Lalu semua data yang ada di dalam kolom ini juga kita atur agar ketinggiannya berada di tengah. Dengan cara kita pilih layout, kemudian kita pilih yang ini. Align center. Nah, seperti ini ya. Kemudian garis-garisnya perlu kita perbaiki. Nah, garis-garis yang perlu kita perbaiki adalah garis seluruh tabel sehingga hanya menyisakan garis lurus vertikal ya, yang hanya ada di bagian paling bawah tabel dan di bagian kepala tabel. Oleh karena itu biar mudah kita hilangi dulu semua garisnya. Kita kembali ke home, kemudian kita pilih ini, border ini ya, kita pilih no border sehingga hilang semua seperti ini. Kemudian kita pilih yang bottom border. Nah, kemudian bagian atas kita blok, kemudian kita pilih top border. Kemudian kita pilih lagi bottom. Nah, ini kan belum. Ini kita blok, kemudian kita klik bottom lagi. Sehingga diatur sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Ukurannya sudah 9, kemudian aturan garisnya sudah tepat, kemudian yang huruf tebal juga sudah tepat, kemudian juga sudah kita sampaikan jumlah siswa beserta persentase masing-masing. Oke, ini cara kita membuat tabel ketika kita menginformasikan profil atau kondisi atau persentase jumlah partisipan, subjek atau siswa yang kita libatkan di dalam penelitian kita. Lalu, apakah ada hal lain yang perlu kita cek? Ada. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini merupakan contoh tabel yang ada heading dan subheadingnya. Ada kepala tabel dan subkepalanya. Di bawah kepala masih ada kepala lagi. Nah, khusus pada kasus seperti ini, maka subheadingnya perlu kita miringkan juga. Sehingga laki-laki kita miringkan, perempuan juga kita miringkan. Karena simbol di sini dari tadi sudah miring, maka tidak perlu kita ubah lagi. Begitu ya. Namun ketika tidak ada subheadingnya, maka yang miring hanyalah simbol dari statistik yang ingin kita laporkan. Begitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Kalau di kasus pertama ini tadi kita ingin melaporkan siswanya yang terlibat di dalam penelitian. Sekarang di kasus kedua kita akan melaporkan hasil dari penelitian kita. Kasus 2. Misalkan ini tengah paragraf juga. Misalkan kita melakukan penelitian untuk melihat perbandingan hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Maka bisa kita tulis seperti ini. Hasil penelitian ini secara lengkap disajikan di tabel 2. Gitu ya. Sekarang kita buat tabelnya. Misalkan kita membuat tabel yang terdiri atas 3 baris dan 3 kolom saja terlebih dahulu. Oke, kalau ada perubahan nanti bisa kita edit. Oke, sebelum membuat tabel, hampir kelupaan, kita tulis terlebih dahulu nama tabelnya. Misalkan sekarang tabel 2. Tabel 2 titik perbandingan hasil belajar antara siswa laki-laki dan dengan perempuan. Oke, misalkan di sini kita tulis gender. Gendernya itu laki-laki. Kemudian perempuan. Kemudian di sini kita tulis reratanya. Kita gunakan simbol M. Kemudian saya ingatkan ketika kita menyampaikan rata kita wajib atau diharuskan menyampaikan juga hasil dari pengukuran sebaran atau dispersinya. Salah satu ukuran dispersi yang umum kita sandingkan dengan min adalah standar deviasi. Maka kita tuliskan SD di sini sebagai simbol dari standar deviasi. Ingat ya, setiap menyampaikan min atau rata kita sandingkan dengan standar deviasi. Kemudian di sini kita tulis misalkan laki-laki itu rata hasil belajarnya 65,23. Ya, kita tulis dengan komanya dan biasanya komanya itu 2 angka di belakang koma. Kemudian perempuan misalkan 74,21. Standar deviasinya di sini kita tulis 2,31 misalkan. Kemudian di sini 3,22. Itu ya. Nah, sekarang semua angka yang harus muncul, yang harus diinformasikan sudah kita sampaikan. Sekarang waktunya kita atur format tabel ini. Sama seperti tadi, ukurannya harus 9. Kita jadikan 9. Spasinya harus 1. Dan kita hilangkan spasi setelah paragraf. Kemudian nomor tabel dan judul tabel ditengahkan. Lalu nomor tabel kita tebalkan. Begitu juga headingnya kita tebalkan. Nah, di sini tidak ada subheading ya. Nah, kemudian meskipun ini heading, namun karena ini merupakan simbol, kita miringkan. M-nya miring, SD-nya juga, standar deviasinya juga miring. Kemudian semuanya kita tengahkan, kita centerkan ke menu layout, kemudian kita pilih align center. Nah, sudah. Lalu garis-garisnya kita ubah. Kita gunduli dulu, kita hilangkan terlebih dahulu menu home ya, kita pilih lagi. Kemudian di sini kita pilih no border. Kemudian kita pilih bottom. Kemudian kita pilih top. Kemudian kita block heading atau kepala tabel kita. Kemudian kita pilih bottom lagi. Nah, ini merupakan contoh bagaimana cara kita melaporkan hasil penelitian kita. Ingat ya, rata harus ada SD-nya. Bila kita ingin kecilkan agar lebih bagus, tinggal kita tarik-tarik saja seperti ini. Oke, ya, kita sesuaikan dengan space-nya. Nah, kemudian kalau kita sesuaikan dengan space-nya, maka lebar dari tabel akan berubah. Tabel ini kemudian kita letakkan di tengah. Jadinya jangan di pinggir. Oke. Ini kasus 2 ketika kita ingin melaporkan hasilnya. Sekarang kita lanjut ke kasus 3. Kalau di kasus 2 ini kita hanya melibatkan hasil statistika deskriptif. Sekarang kita coba gabung dengan statistika inferensia.
Bila kalian belum paham statistika inferensia, akan dibahas di video-video selanjutnya, tapi ini sebagai pengetahuan dasar. Tapi bila kalian akan melakukan penelitian atau melaporkan penelitian atau mungkin mempublikasikan naskahnya di Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, maka kasus 3 ini penting untuk kita perhatikan. Ya, kasus 3. Kasus 3 ini misalkan kita ingin melaporkan penelitian yang membandingkan antara kelas yang melibatkan model pembelajaran yang berbeda. Misalkan kita menggunakan 2 kelas, yang satunya kelas konvensional, yang satunya kelas pembelajaran berbasis masalah, PBL ya. Dan kita melibatkan 2 variabel terikat. Misalkan keterampilan, misalkan aktivitas dan yang mudah saja mungkin. Misalkan keterampilan proses sains dan kreativitas. Nah, begitu ya. Karena kalau saya mencontohkan keterampilan berpikir, maka nanti harus ada pretest dan posttest. Nah, kalau keterampilan proses sains, kita bisa menggunakan 1 data saja. Begitu juga kreativitas. Oke, kembali lagi kita tulis dulu. Kita harus mention tabel yang kita sampaikan di naskah kita di dalam paragraf kita. Misalkan seperti ini. Perbandingan kreativitas dan keterampilan proses sains antara siswa yang mengikuti pembelajaran di kelas konvensional dengan pembelajaran berbasis masalah, misalkan seperti ini ya. Masalah disajikan di tabel 3 misalkan. Nah, sekarang kita tulis nomor dan nama tabelnya. Tabel 3. Misalkan langsung seperti ini. Pengaruh model pembelajaran terhadap kreativitas dan keterampilan proses sains siswa SMA. Kemudian kita buat tabelnya. Misalkan kita melibatkan 4 baris dan mungkin 5 kolom ya. Tabel kita pilih ya, insert tabel 5 baris, insert kemudian 5 baris dan 4 ya. 4 baris dan 5 kolom. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis variabelnya. Baris kedua kita kosongi. Kemudian variabel pertama kita adalah kreativitas. Kemudian baris kedua adalah keterampilan proses sains. Kemudian di sini kita tulis misalkan kelas konvensional. Kemudian di sini kita tulis problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kita tambah lagi mungkin di sini 1 kolom lagi, insert column to the right. Nah, seperti ini. Kemudian di sini F hitungnya. Kemudian di sini if access-nya. Misalkan eta square-nya. Oke. Kemudian di sini kita tulis sama. Kita harus menyampaikan rata dan standar deviasi. Oh, ternyata kurang. Kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian konvensional dan kolom sel di sebelahnya kita merger. PBL juga seperti itu. Kemudian variabelnya juga kita merge. Kemudian F hitungnya kita merge juga. Kemudian kolom paling kanan yaitu kolom if access-nya juga kita merger juga. Lalu ini simbolnya saya perbaiki agar sesuai. Ini partial eta square ya. Nah, kuadrat square itu kuadrat. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang bisa kita isi data-datanya. Misalkan di sini min-nya itu 50,21,
Kemudian di sini minnya itu 40,33. Kemudian standar deviasinya 2,33, di sini 2,44, di sini misalkan 80 ya, misalkan 80,21, standar deviasinya mungkin 1,39. Kemudian di sini minnya mungkin tidak berbeda sekali 41,22, sedangkan standar deviasinya mungkin 2,1912. Misalkan seperti ini. Kemudian F hitungnya kita sampaikan, karena ini perbedaannya jauh, maka kita anggap perbedaannya signifikan, 6,72, misalkan seperti ini, 16,72. Kemudian yang ini tidak berbeda, sehingga F hitungnya mungkin kecil saja, 1,41 misalkan. Kemudian if excess-nya misalkan di sini 0,56, yang di sini hanya 0,10. Kemudian kita ingin memberitahu bahwa F hitung ini ada perbedaan signifikan, maka kita beri bintang. Karena bintang, maka kita perlu memberikan footnote di sini. Catatan ya. Di sini kita tuliskan probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, seperti ini. Ini cara kita memberikan footnote. Contoh cara kita memberikan footnote. Karena P-nya kurang dari 0,05 kan artinya ada perbedaan signifikan. Kalau kita sudah belajar statistika inferensia. Bagi yang belum tahu, ini hanya informasi tambahan. Oke. Jadinya artinya dengan mengetahui seperti ini. Oh, ini ada bintang. Bintang itu apa artinya? Oh, P-nya kurang dari 0,05. Oh, artinya di sini konvensional dan PBL ini ada perbedaan signifikan. Nah, itu fungsi dari footnote atau catatan kaki. Nah, sekarang kita sesuaikan formatnya. Kembali kita perlu blok semuanya, kemudian ukurannya kita ubah menjadi 9, kemudian kita tengahkan, kemudian spasinya kita jadikan 1 dan kita hilangkan spasi setelah paragraf. Kemudian kita bold, kita tebalkan komponen-komponen yang harus bold. Ya, seperti ini ya. Heading dan subheadingnya harus di bold juga. Kemudian jangan lupa simbol-simbol harus dalam tulisan miring. Nah, simbol-simbol statistiknya ya, miring semua ya. Oke. Kemudian ini tinggal kita atur saja agar bagus tampilannya. Bisa diatur sendiri mungkin. Oke. Kemudian bordernya. Ya, kita klik dulu tabelnya, kemudian kita pilih border di sini, no border. Kemudian kita pilih bottom, kemudian top, kemudian headingnya kita bold, kemudian kita bottom lagi, kemudian subheadingnya juga seperti itu. Nah, diatur seperti ini. Sehingga yang ada garisnya hanyalah paling atas, paling bawah, dan di heading dan subheadingnya. Oke, ini cara kita melaporkan ketika kita ingin melaporkan statistika deskriptif sekaligus inferensianya. Ingat ya, setiap kita melaporkan statistika inferensia selalu didampingi oleh statistika deskriptif. Dan pada umumnya statistika deskriptif, kalau data kita khususnya berupa skala interval atau rasio, tendensi sentralnya adalah mean atau rata. Dan rata harus selalu ditemani oleh standar deviasi atau standar error juga boleh. Yang jelas harus ada ukuran dispersinya selain ukuran tendensi sentralnya. Kenapa? Karena SD standar deviasi atau standar error atau ukuran dispersi yang lain akan menginformasikan kepada pembaca seberapa tersebar data tersebut dan seberapa terdistribusi data tersebut dari min yang kita tuliskan di sini. Semakin tinggi SD-nya, maka semakin tersebar datanya dari min. Semakin kecil standar deviasinya, semakin tidak tersebar data-data di kelompok tersebut. Semakin banyak yang mendekati min. Begitu ya, itu penting ketika kita melaporkan data penelitian dan hasil penelitian kita. Oke. Itu bagaimana caranya kita menyusun dan melaporkan tabel. Ada 3 kasus, semoga dapat mewakili semua kasus sesuai dengan kasus-kasus yang mungkin akan atau sedang kalian hadapi. Sekarang kita mencoba melakukan penyusunan grafik. Ada 2 grafik yang mungkin kita
coba buat di dalam video ini. Yang pertama adalah grafik batang dan yang kedua adalah grafik lingkaran, pie chart. Atau mungkin kalau nanti ada waktu lagi kita tambahkan dengan scatter. Ya, scatter plot. Oke. Sekarang kita buat grafik batang dahulu. Sama. Sebelum kita menuliskan atau menampilkan grafik, kita harus mementionnya di dalam kalimat dalam paragraf kita. Misalkan kita melakukan penelitian membandingkan 4 model pembelajaran terhadap keterampilan metakognitif siswa. Misalkan secara lebih detail, ini masih 9 ya. Kembali ke 11 dahulu. Kemudian kita tulis dulu kasus 4. Misalkan seperti ini. Secara lebih detail, perbandingan keterampilan metakognitif siswa yang memperoleh model pembelajaran berbeda disajikan di gambar 1. Ya, kita membuat grafik tetapi bukan tulisannya grafik 1 tetapi gambar 1 karena grafik itu termasuk gambar. Gitu ya. Oke, kayaknya jangan ditulis graph 1, tapi tetap itu merupakan gambar. Oke, caranya bagaimana? Kita enter terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih yang ini. Cluster column ini ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kan muncul grafik seperti ini. Nah, data-data kita masukkan ke dalam Excel kecil ini. Karena kita hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel keterampilan metakognitif, maka series 1 dan series 2 kita hapus. Kalau kita mempunyai 4 variabel, maka seriesnya kita tambahkan. Kategori ini merupakan kelompoknya. Nah, tadi kita ingin membandingkan misalkan 4 model pembelajaran. Kalau 3 ya dihapus salah satu dengan cara klik kanan kemudian pilih delete di baris yang diinginkan. Sama seperti tadi di series ya, klik kanan kemudian delete. Kalau ingin menambahkan tinggal ditambahkan saja langsung diketik. Oke, langsung saja di sini kita tulis keterampilan metakognitif. Di sini konvensional misalkan. Kemudian model pembelajaran kedua PBL, Problem Based Learning. Yang ketiga PJBL, Project Based Learning. Yang ketiga misalkan TPS. Kemudian ratanya kita tulis misalkan di sini 60,22. Kemudian di sini 70,21. Kemudian di sini 72,22. Yang di sini TPS-nya agak turun 67,21. Nah, misalkan seperti ini. Secara otomatis grafik di sini akan berubah. Lalu di sebelah sini kita tulis standar deviasinya. Misalkan di sini 2,1, di sini 2,11, 2,01, 1,09, di sini 1,01. SD ini tidak kita jadikan batang baru. Maka kotak biru ini kita kecilkan. Ya, kalau kita arahkan mouse kita di bagian pojok sini, maka akan berubah yang awalnya plus menjadi seperti tanda panah dengan 2 anak panah seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, bergeser kan? Sehingga SD-nya tidak ikut terblok. Oke. Data sudah kita masukkan. Sekarang waktunya kita mengatur format di dalam grafik kita. Caranya bagaimana? Kita klik grafik kita ini. Nah, setelah kita klik, kemudian kita kembali ke home, kemudian kita pilih sesuai font yang sesuai. Arial Naro ya, Arial Naro. Terus kemudian ukurannya 9. Kemudian sekarang perlu kita cek komponen yang harus muncul dan tidak boleh muncul. Nah, ini sering terlupakan oleh penulis. Harus kita cek ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengatur komponen? Nah, di sini ada tanda plus. Tanda plus kita klik. Nah, ini komponen-komponen tabel. Yang pertama, akses. Akses itu sumbu. Sumbu X dan Y. Di sini ada panah ya. Ini primary horizontal, primary vertikal. Aksesnya harus ada.
Nah, di sini sudah ada. Nah, misalkan kita hilangkan centangnya. Nah, di sini garisnya hilang, garis paling bawah. Kemudian, nah di sini kalau kita hilangi, maka yang vertikalnya pun juga hilang. Oke, kemudian aksis title. Nah, ini nama di sumbu X dan Y-nya perlu kita centang. Ini wajib muncul. Oke. Ya, sehingga di sini muncul axis title, di sini juga muncul axis title. Kemudian chart title. Ini saya tutup dulu mungkin ya tabelnya, datanya. Nah, chart title itu ini. Komponen ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena nanti kita tuliskan di sini gambar 1. Perbandingan keterampilan metakognitif bla 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 bla. Agar tidak terjadi kemunculan 2 kali judul, maka judul di dalam grafik harus kita hapus. Ini chart title-nya kita hilangkan centangannya dengan mengklik sekali. Kemudian data label. Nah, ini wajib ada. Jadinya kita centang. Dan kita pilih di bagian atas seperti ini ya. Kalau kita pilih tanda panah ini ada berbagai macam. Kita pilih yang outside and. Data tabel di sini tidak perlu, jadinya tidak usah dicentang. Error bar ini juga perlu kita centang. Nah, nanti perlu kita perbaiki error barnya. Ini muncul garis tapi garisnya masih belum sesuai. Kemudian legend kita hilangi. Nah, kalau ada legendnya itu, saya ulangi ya. Nah, legendnya itu ini. Ini perlu kita hilangi. Maka legendnya centangnya kita hilangi. Trend lainnya tidak usah. Sekarang kita perbaiki isinya. Yang pertama sumbu X-nya perlu kita isi. Model pembelajaran. Mohon maaf, kapital semua. Di awal huruf. Di awal kata. Kemudian Ctrl B harus bold. Kemudian di sini keterampilan metakognitif. Sama harus bold, huruf tebal. Kemudian setelah itu apa yang perlu kita perhatikan? Yang selanjutnya adalah di sini. Tadi saya katakan ini garis standar error ini masih muncul otomatis, belum sesuai dengan standar error atau standar deviasi yang kita miliki. Caranya bagaimana agar garis ini sesuai? Caranya kita kembali ke error bar di sini, kemudian ada tanda panah, kemudian kita pilih more option. Nah, setelah more option maka akan muncul format error bar di sini. Kita pilih both, kemudian di bagian bawah kita pilih custom. Kemudian kita pilih specify value, kita klik. Ketika kita klik specify value akan muncul lagi mini Excel tadi. Nah, di positive error value ini kita blok, kemudian nah standar deviasi kita ini kita blok semua. Kemudian kita pilih OK. Nah, sehingga muncul garis baru. Garis ini sudah disesuaikan dengan standar deviasi milik kita tadi. Begitu. Jadinya di sini bisa kita lihat komponen-komponen yang harus muncul ketika kita membuat grafik. Yang pertama adalah sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Yang kedua adalah nama sumbu X dan nama sumbu Y-nya. Di sini sumbu Y-nya namanya keterampilan metakognitif. Sedangkan sumbu X-nya model pembelajaran. Kemudian komponen yang tidak boleh muncul adalah chart title-nya atau judul grafiknya. Kemudian di dalam grafiknya kita harus memunculkan labelnya yang merupakan rata dari setiap model pembelajaran. Ini rata keterampilan metakognitif di kelas konvensional adalah 60,22. Rata keterampilan metakognitif model pembelajaran PBL adalah 70,21. PJBL adalah 72,22. Dan TPS adalah 67,21. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, rata harus ditemani oleh standar deviasi. Standar deviasinya di sini diwakili oleh garis ini. Begitu. Oke ya. Kemudian ini bisa kita tutup lagi mini Excel-nya. Nah, ini ukurannya bisa kita sesuaikan. Kemudian kita letakkan di tengah seperti ini.
Jangan lupa di bagian bawah kita tulis nama dan nomor gambarnya. Misalkan gambar 1. Ingat ya, ini grafik tapi tetap dinamakan gambar. Gambar 1, perbandingan keterampilan metakognitif di kelas konvensional. Misalkan kita tulis satu persatu gini, PBL, PJBL, dan TPS. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti tabel tadi, nama gambar ukurannya juga harus 9. Kemudian nomor gambarnya di bold, ditebalkan. Nah, ini kita pastikan lagi Errol Nero ukurannya 9. Oke, ini cara kita membuat grafik dengan komponen yang lengkap. Dengan menampilkan komponen yang harus muncul dan menghilangkan komponen yang tidak boleh muncul. Sekarang kita lanjut ke kasus selanjutnya, kasus 5 misalkan. Nah, di kasus 5 ini kita ingin membuat pie chart, ya, diagram lingkaran. Misalkan kita menggunakan penelitian yang melibatkan pembelajaran jarak jauh. Misalkan ini di dalam naskah kita, di dalam paragraf kita, persentase penggunaan LMS misalkan ya, Learning Management System, platform yang kita gunakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Persentase penggunaan LMS di universitas misalkan ya, Muhammadiyah Malang, disajikan di gambar 2. Ingat ya, tetap gambar. Oke, caranya bagaimana? Kembali, insert, kemudian chart, kemudian kita pilih pie. Nah, kemudian yang pertama ini kita klik, kemudian OK. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kemudian sama akan muncul mini Excel lagi. Kita tulis data kita. Misalkan di sini ini LMS. Kemudian di sini misalkan jumlah kelas. Pertama LMS yang pertama mungkin Google Classroom. Kemudian Edmodo. Kemudian Moodle misalkan. Kemudian mungkin ada lagi Spada misalkan saja ya. Jumlah kelas yang menggunakan Google Classroom misalkan 6, Edmodo 5, Moodle 20 misalkan paling banyak, sedangkan Spada cuma 1. Oke, sudah. Kemudian mini Excel-nya bisa kita tutup. Lalu ini tampilan ini harus kita ubah layoutnya dengan cara memilih quick layout. Kemudian kita pilih yang ini. Sehingga ya layout 6 ini ya. Sehingga tulisan-tulisan macam LMS-nya muncul di sisi kanan. Dan frekuensi kelas tadi langsung berubah otomatis menjadi persentase. Kalau di awal tadi ini merupakan jumlah dan tidak muncul labelnya. Setelah kita memilih layout 6, nah muncul persentasenya dan juga muncul nama-nama LMS-nya di sisi kanan. Kemudian kita atur lagi, semua tulisannya juga harus dalam Arial Nero lagi, ukurannya juga 9. Kemudian kita cek kelengkapan komponennya dengan cara memilih plus lagi. Cat title-nya tetap tidak boleh. Data labelnya tetap saja harus muncul. Legend-nya yaitu ini tetap. Kemudian bisa kita atur ukurannya, kemudian kita letakkan di tengah, dan jangan lupa kita beri nama dan nomor gambar. Misalkan gambar 2. Yang tebal hanya nomornya saja, kemudian kita tulis judulnya. Persentase penggunaan berbagai LMS di Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu ya. Ini lebih sederhana. Komponen yang perlu kita cek lebih sedikit. Dan yang terakhir, kasus terakhir kita coba membuat scatter plot. Misalkan kasus 6. Nah, misalkan kita tuliskan seperti ini. Hubungan antara
kesadaran metakognitif dengan hasil belajar diilustrasikan oleh scatter plot yang disajikan di gambar 3, misalkan seperti ini ya. Kemudian kembali lagi kita pilih insert, kemudian chart, kemudian kita pilih ini scatter, kita pilih scatter yang pertama ini, kemudian kita pilih OK. Lalu sama, nanti akan muncul mini Excel-nya. Nah, seperti ini kesadaran metakognitif misalkan. Metakognitif ya. Kemudian ini hasil belajar. Nah, misalkan di sini 40, 41, 41, 42, 43. Nah, ini kita lihat mengikuti bloknya 44, 45, 45, 45 lagi, kemudian 46, 46, 46, 46-nya agak banyak misalkan. Kemudian 47, 47-nya 3 kali misalkan. Lalu 48, 48. Ini data penelitian ya, kita anggap seperti itu. Kita telah melakukan penelitian, kita mengukur kesadaran metakognitif sekian siswa. Kemudian kita juga mengukur hasil belajar. Misalkan hasil belajarnya di sini siswa pertama 60, kemudian 60 lagi, kemudian 60, kemudian 61, 61, 62, 62, 62 lagi, kemudian 63, 63, 63, 64, kemudian 65, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 69, kemudian 70 misalkan, terus 71, 72, 72 lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup mini Excel-nya. Kemudian di sini kembali lagi komponennya, aksesnya tetap, kemudian akses title-nya harus kita tambahkan, chart title-nya kita hilangi, data label tidak perlu. Nah, sebelum itu ada yang saya lupakan ya. Ini langsung saja ke quick layout saja. Di quick layout kita pilih yang ini, layout ke-9. Sehingga di sini kalau kalian penelitiannya korelasional dan membutuhkan formula regresi, dengan memilih layout 9 langsung muncul persamaan regresinya. Kemudian kita cek lagi komponennya, kita ulang lagi. Ya, aksesnya sudah ada, akses title-nya sudah ada, chat title-nya kita hilangi, data label tidak usah, error bar tidak usah, grid line tetap ada, tidak masalah, legend tetap ada, trend line tetap ada. Kemudian kita pastikan ini sudah Arial Narrow. Kemudian ukurannya 9. Lalu di sini kita tulis sumbu X-nya adalah kesadaran metakognitif dan ditulis bold. Kemudian di sini hasil belajar ditulis bold juga. Kemudian bisa kita perkecil ukurannya, kemudian kita letakkan di tengah. Ya, ini komponen-komponen yang harus muncul ya. Kemudian ini kan agak terlalu atas, kita bisa mengaturnya agar di sini kan tidak ada data 0 sampai 30, 0 sampai 50. Kita bisa mengaturnya agar lebih bagus tampilannya. Yang pertama misalkan kita ingin mengatur sumbu X-nya, kita klik sumbu X-nya di sini.
Oke. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita bisa tentukan minimum maksimumnya. Ini minimumnya 0. Misalkan langsung kita pilih minimumnya 40 misalkan. Jangan. Tadi sudah ada data 40 ya, misalkan 30. Kemudian maksimumnya tetap 55 misalkan. Kemudian hasil belajar juga kita atur. Minimumnya 40 juga misalkan. Atau bisa disesuaikan sesuai keinginan kita. Terus maksimumnya 75. Nah, jadinya 0 sampai 40-nya hilang. Ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Kemudian kita tulis nama gambarnya. Gambar 3 misalkan. Hubungan antara kesadaran metakognitif dengan hasil belajar siswa SMA. Ingat ukurannya harus 9 dan nomor gambarnya di bold, ditebalkan. Oke, setelah kita mengecek komponen-komponen dari setiap grafik, bila kita ingin mempublikasikan laporan kita di beberapa jurnal, salah satunya Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, maka ada satu hal lagi yang perlu kita cek. Nah, salah satu yang perlu dicek ketika kita mempublikasikan naskah kita ke JBBI adalah tidak boleh ada bingkai atau garis yang mengelilingi grafik ataupun gambar di dalam naskah kita. Oleh karena itu, bingkai ini perlu kita hilangi. Caranya bagaimana? Kita klik grafik atau gambar yang kalian atau Anda miliki, kemudian kita pilih menu format, kemudian kita pilih shape outline, lalu kita pilih no outline. Nah, sehingga menghilang seperti ini. Kita coba grafik selanjutnya, kita klik, karena ini sudah di format ya. Kita klik format dahulu, kemudian shape outline, kemudian no outline. Demikian juga dengan diagram batang kita. Kita klik diagramnya, format sudah, kemudian shape outline, kita pilih no outline. Dan satu lagi, tadi saya menyampaikan di sini F hitung ya, takutnya nanti ketika membahasa Inggris kan menjadi F value, maka hitungnya dihapus saja. Nah, seperti ini. Oke. Mohon maaf, saya ralat sedikit agar nanti tidak ada yang salah paham. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyampaikan F hitung, kita cukup menuliskan F saja. Jangan lupa dimiringkan. Oke, demikian cara kita membuat tabel dan grafik sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya adalah aturan di Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Komponennya harus kita perhatikan, mana saja komponen yang harus muncul, mana saja komponen yang tidak boleh muncul, dan bagaimana cara penulisannya, mana yang harus ditebalkan dan mana yang harus dimiringkan. Ya, semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar ataupun bagi Anda yang akan atau sedang mengedit naskahnya sebelum mempublikasikan naskah tersebut di jurnal-jurnal yang Anda targetkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.